Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ahmad Rizky Arif Fitriadi SPD. Dalam bahasan kali ini tentang analisa proksimat bahan hasil pertanian. Mari kita lihat materi yang pertama. Penetapan kadar serat kasar. Serat kasar dalam bahan pangan adalah komponen bahan yang tidak dapat dicerna sebagai sumber gizi, sehingga bisa dikatakan bahwa jumlah kandungannya di dalam bahan pangan atau makanan harus dibatasi. Senyawa makromolekul yang termasuk dalam kelompok serat kasar adalah selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Ketiga senyawa tersebut dan jenisnya tidak terhidrolisis dalam suasana asam dan basa pada tingkat pH tertentu. Sifat ini yang digunakan untuk membedakan komponen serat kasar dengan komponen lain yang terdapat dalam bahan pangan. Prinsip pengujian serat kasar ini adalah hidrolisa asam basa, di mana sampel atau contoh uji dihidrolisis terbatas dalam suasana basa dan suasana asam dengan suhu tinggi. Kemudian dilakukan proses filtrasi dan pencucian residu. Komponen yang tidak larut atau residu penyaringan setelah dikeringkan dinyatakan sebagai serat kasar. Faktor kritis yang perlu diperhatikan adalah pada saat berlangsungnya hidrolisis. Karena hidrolisis ini tujuannya adalah terbatas untuk mengubah senyawa yang bukan serat, yang tidak larut dalam air, menjadi senyawa yang larut dalam air. Sehingga jika hidrolisis yang berlebihan dapat menyebabkan sebagian senyawa serat kasar ikut terhidrolisis dan larut dalam air. Pun sebaliknya, jika hidrolisis yang tidak sempurna akan menyisakan sebagian senyawa bukan serat yang masih bersifat tidak larut air. Yang menjadi bagian komponen bukan serat yang tidak larut, terutama dari golongan karbohidrat, yaitu pati, senyawa protein, senyawa makromolekul lainnya, yaitu lipoprotein, glikoprotein, dan glikolipid. Kita lihat berikutnya, bahan kimia atau reaksi yang digunakan pada pengujian serat kasar adalah H2SO4, NaOH, etanol, dan bahan bantu lainnya yaitu air panas, plus kertas saring. H2SO4 berfungsi sebagai larutan asam yang digunakan pada hidrolisis tahap 1. Kemudian NaOH sebagai larutan basa yang ditambahkan pada saat hidrolisis tahap kedua. Kemudian etanol sebagai penetral dan kertas saring sebagai filter yang akan menampung residu serat kasar. Baik, kita lihat diagram alirnya untuk pengujian serat kasar. Pertama yang harus dilakukan adalah menimbang kertas saring, kemudian menimbang contoh. Setelah itu ditambahkan larutan H2SO4 sebanyak 50 mili. Berikutnya dilakukan hidrolisa, dihitung 30 menit mulai mendidih. Lalu setelah 30 menit Erlenmeyer dilepas dari pendingin dan ditambahkan 50 mili H2SO4 dalam kondisi panas ini penambahannya. Jadi setelah dilepas dari sini, kemudian dilanjutkan lagi pemanasan atau hidrolisa selama 30 menit. Setelah itu dilepas dan dilakukan penyaringan dalam kondisi masih panas. Setelah semua filtrat turun, kemudian residu dicuci dengan air panas sampai kondisi netral. Dan kemudian ditambahkan H2SO4 sebanyak 5 mili dan terakhir adalah
etanol 96% untuk membersihkan atau menetralkan kertas saringnya. Lalu kertas saring dikeringkan di oven, setelah itu didinginkan dan kemudian dilakukan penimbangan dan dicatat datanya. Perhitungannya adalah bobot kertas saring plus residu atau perserat setelah dilakukan pengeringan dikurangi dengan bobot kertas saring awal pada saat penimbangan di sini. Lalu dibagi dengan berat contoh awal dan dikali 100%. Itulah proses pengujian serat kasar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.